Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Rizal SPDI, calon guru penggerak angkatan 9. Kali ini saya akan berusaha memenuhi tugas yang ada di LMS yang berjudul koneksi antar materi. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Asas-asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan antara definisi daripada pendidikan dan pengajaran. Pengajaran menurut beliau adalah merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan menurut beliau adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan rakyat. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan dirinya sendiri. Atau dengan kata lain, manusia merdeka adalah manusia yang mandiri. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak. Jadi, seorang guru, seorang pendidik adalah seorang yang menuntun segala kodrat yang memang sudah dimiliki oleh anak-anak. Kita tidak bisa memaksakan kehendak bahwasanya anak-anak itu harus mengikuti seperti kemauan kita sendiri. Karena anak-anak itu bukan kertas kosong, bukan kertas putih yang bisa kita coret-coret semau kita sendiri. Tapi anak-anak itu sudah ada potensi dalam diri mereka masing-masing. Kita cuma diharapkan ataupun diharuskan untuk menuntun agar anak-anak ini tidak menyalahi kodrat yang sudah ada pada dirinya masing-masing. Dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, beliau juga mengemukakan bahwasanya ada kodrat alam dan kodrat zaman yang nantinya akan berpengaruh terhadap anak didik kita di sekolah.
Kodrat alam. Apa itu kodrat alam? Kodrat alam itu berhubungan dengan sifat dan bentuk. Contohnya seperti kejujuran, ketulusan, atau keikhlasan, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Kemudian kodrat zaman. Ini kodrat zaman yaitu keadaan dan tantangan yang dihadapi oleh manusia pada zaman-zaman tertentu. Ki Hajal Dewantara mengingatkan kita bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan kepada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah atau di Indonesia Timur. Kemudian budi pekerti. Menurut Ki Hajal Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif sehingga bisa menciptakan karya atau psikomotor. Kemudian salah satu filosofi pendidikan Ki Hajal Dewantara yaitu berhamba kepada anak. Berhamba kepada anak dalam arti yang sebenarnya adalah memaksimalkan pelayanan kepada anak sesuai dengan minat bakat anak serta kebutuhan anak didik kita tentang pendidikan. Atau dengan kata lain, berhamba kepada anak bisa kita katakan mementingkan kepentingan pendidikan anak didik kita dengan cara-cara atau model-model atau metode-metode yang disukai oleh anak-anak, yang bisa mereka yakini dengan model dan metode tersebut mereka lebih mudah untuk memahami materi yang kita sampaikan. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Dulu saya mempercayai bahwa anak memiliki kesamaan dalam daya serap terhadap pembelajaran yang kita sajikan di kelas. Jadi tidak perlu melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian setelah saya mengikuti modul ini dan mempelajari apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya, yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi, saya rasa sangat diperlukan, sangat perlu kita lakukan karena anak-anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Hal ini bisa saja dipengaruhi dari kultur sosial budaya, daerah asal masing-masing, bahkan tingkat ekonomi yang beragam dan lain sebagainya. Itu bisa mempengaruhi emosional dan intelektual anak-anak didik kita. Sederhananya, pembelajaran di kelas harus dikondisikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman seperti yang disampaikan oleh Ki Hajal Dewantara. Kemudian apa yang dapat segera Anda terapkan dengan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajal Dewantara?
Insya Allah saya akan terapkan suatu filosofi pemikiran Ki Haji Dewantara, dan semoga ini menjadi prinsip kita sebagai seorang guru, yaitu berhamba kepada anak. Sebagaimana telah saya sampaikan tadi, bahwasanya berhamba kepada anak dengan arti yang sesungguhnya, yaitu memaksimalkan pelayanan pendidikan kepada anak didik kita di sekolah, seperti melakukan pembelajaran yang berpusat kepada anak, seperti memakai model pembelajaran kooperatif, karena anak-anak sudah memiliki potensinya masing-masing. Sebagai guru, kita cuma diharapkan bisa menuntun dan membimbing anak-anak agar memaksimalkan potensi diri mereka masing-masing. Demikian saja, mohon maaf banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.